Assalamualaikum Sobat Belajar Dokumen. Hari ini saya akan sharing tentang 15 rumus Excel yang paling sering digunakan. Oke, langsung masuk ke Excel. Nah, sebenarnya saya ada 20 rumus, tapi biar nggak terlalu panjang, saya pakai 15 rumus saja. Jadi yang pertama yaitu sum, yaitu sum ini untuk melakukan penjumlahan. Jadi misalnya saya punya data seperti ini, untuk menjumlahkan tidak perlu satu-satu, misalnya seperti ini, 12 tambah 13 tambah 43 seperti ini, terlalu lama, jadi bisa langsung pakai sum ini, kemudian langsung tarik enter. Nah, ini sudah jadi. Dan cara ini juga bisa digunakan untuk langsung sum, kemudian data-datanya misalnya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Titik koma. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, yang kedua langsung ada sum if. Jadi ada syaratnya, misalnya kita ingin menjumlahkan angka-angka yang lebih dari 50 dan kurang dari 50. Jadi teman-teman bisa pakai seperti ini, sama dengan sum if, kemudian ringnya, datanya maksudnya, kemudian kriterianya. Jadi kriterianya lebih besar dari 50, jadi kasih seperti ini, kemudian lebih besar dari 50, kemudian ditutup. Nah, kemudian yang lebih kecil dari 50 juga sama, pakai sum if, kemudian ringnya juga sama, tapi kriterianya kita rubah menjadi lebih kecil dari 50. Nah, kalau kita sum, kita jumlah yang tadi, harusnya jumlahnya sama dengan 242. Nah, kalau misalnya ini dijumlahkan hasilnya sama, maka sudah benar. Jadi 242 sama. Oke, untuk yang ketiga, min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari kumpulan data. Jadi bisa langsung pakai sama dengan min. Ini tarik data, kemudian enter. Jadi angka paling kecil di sini 12. Jadi kalau misalnya ini saya ganti 5, maka di sini akan berubah menjadi 5. Oke, sama seperti yang lain, ini juga bisa digunakan untuk data langsung, tapi ini tidak praktis. Ini sama dengan, berikutnya langsung ke max. Ini hampir sama seperti yang tadi. Yang ini untuk mencari nilai maksimum atau terbesar dari kumpulan data. Ini teman-teman bisa langsung pakai sama dengan max ini, kemudian tarik datanya, enter. Nah, berarti angka terbesar di sini 99. Kalau misalnya ini saya ganti dari 157, maka ini akan berubah menjadi 157. Jadi angka yang paling besar 157. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu average. Average ini yaitu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya kita pakai manual seperti ini, misalnya rata-rata dari dua angka, 12 tambah 8, kemudian dibagi 2, ini 10. Ini juga bisa pakai langsung average, kemudian pilih 2 ini, enter. Ini sama. Jadi untuk mencari rata-rata lebih simpel pakai average, tarik datanya, enter, seperti ini. Kemudian untuk if ini untuk logika. Di sini contohnya lulus dan tidak lulus. Jadi kita lihat langsung pakai sama dengan if nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sintaksnya seperti ini, logical test, artinya tes logikanya. Di sini jika nilainya benar, di sini jika nilainya salah. Contohnya seperti ini, logical testnya seperti ini, misalnya nilai di angka nilai ini lebih besar dari atau sama dengan 70. Nah, di sini titik koma, maka lulus. Seperti ini. Nah, titik koma lagi. Nah, jika nilainya salah atau jika nilainya tidak lebih besar dari 70, maka tidak lulus. Tutup, enter, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lain kita tinggal tarik seperti ini. Ini salah satu contohnya. Nanti untuk selengkapnya terkait if saya akan bahas di video yang lain, karena if ini banyak sekali penggunaannya. Kemudian langsung masuk ke if error. Nah, kalau misalnya ada yang salah, misalnya Ctrl Z,
Nah misalnya seperti ini kita tarik ke bawah. Oh ini sudah pakai rumus, jadi kalau misalnya sebelum pakai rumus, nah misalnya ada data seperti ini sum. Nah misalnya ada yang error seperti ini, biar tidak mengganggu penglihatan, maka ini bisa dirubah menjadi keterangan misalnya 0, 0 atau misalnya keterangan salah. Nah ini bisa kita pakai if, jadi bisa ditambahkan di depannya sini if error sum sama dengan ini. Nah ini sama value if error, jadi nilai jika errornya mau dikasih apa. Misalnya tadi saya tulis salah misalnya, nah kita enter, yang ini tetap karena ada angkanya, kemudian yang error ini akan berubah menjadi salah seperti ini. Nah ini kan jauh lebih bagus secara tampilan data. Oke, yang berikutnya nomor 8, di sini ada count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Jadi misalnya seperti ini, di sini ada 5 data. Kalau datanya banyak bisa kita hitung dengan rumus ini. Jadi pakai count, kemudian nilainya ini kita enter. Nah, ada 5. Nah coba kita geser ke sini. Nah di sini 0, padahal ada 5 data berupa teks. Nah untuk data teks kita bisa menggunakan di berikutnya, yaitu count A. Nah, seperti ini. Jadi pakai count A, kemudian nilainya enter. Jadi ini bisa, kemudian ini tarik ke sini juga bisa. Nah jadi untuk yang count A ini bisa untuk data format number ataupun teks seperti itu. Nah ini juga bisa dijumlah semuanya. Ini 15, jadi sudah benar. Jadi termasuk yang teks ini juga dihitung. Kemudian ada count if. Nah kalau count if ini digunakan untuk menghitung jumlah data dengan syarat. Nah jadi kita lihat sintaksnya, misalnya kita ingin menghitung jumlah data pada bulan Januari itu ada berapa jumlahnya. Jadi kita bisa langsung sama dengan count if ringnya ini, kemudian kriterianya ringnya ini, kemudian kriterianya Januari, kemudian enter. Nah jadi Januari ada 2 data, itu sini 1, ini 1, kemudian yang ini 2. Kemudian untuk Februari kita bisa tarik, tapi database-nya harus kita kunci. Ini kemudian kita tinggal tarik Februari dan Maret. Jadi Februari ada 2 data, Maret ada 1 data. Kemudian ada count if s. Nah ini hampir sama dengan count if, yaitu dengan syarat, dengan 2 syarat. Jadi kalau yang tadi syaratnya hanya Januari, Februari, Maret, di sini ada 2 syarat. Misalnya Januari yang lebih kecil dari 60, Februari yang lebih besar dari 60, Maret yang lebih besar sama dengan 60, seperti itu. Oke, kita langsung praktek sama dengan count if s, kemudian kriteria satunya bulan, kita pilih kriterianya Januari, kemudian rank kedua nilainya, kemudian kriterianya lebih kecil dari 60. Nah seperti ini. Nah untuk yang ke bawah sini, jadi tinggal dikunci data base nya ini. Ini tarik ke bawah seperti ini, kemudian yang ini berubah jadi lebih besar, kemudian yang ini menjadi lebih besar sama dengan. Oke, kita lanjut ke yang 12. Di sini date ini ada lebih ke format penulisannya, jadi banyak sesuai kebutuhan. Jadi untuk pengaturannya teman-teman bisa masuk ke number, kemudian pilih date. Di sini bisa diatur formatnya seperti apa, pokoknya formatnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya tinggal pilih, misalnya ini, yang ini atau yang ini, disesuaikan aja, tinggal pilih kemudian oke.
Oke, berikutnya today. Jadi today ini banyak juga manfaatnya, misalnya untuk menentukan deadline suatu program atau project. Jadi misalnya ini targetnya tanggal sekian. Misalnya di sini ada project A, B, C, D, E misalnya. Targetnya tanggal ini dan di sini statusnya masih progress atau sudah deadline atau sudah melewati. Jadi kita bisa, nah di sini ada terlambat atau progress. Nah di sini bisa kita gunakan today, jadi sama dengan today, enter. Nah ini tanggal hari ini, yaitu tanggal 25 Januari 2021 seperti ini. Nah ini jadi today semua, jadi yang 3 program ini sudah terlambat, ini masih on progress, seperti itu. Oke, masuk yang berikutnya yaitu trim. Trim ini digunakan untuk menghilangkan spasi-spasi yang tidak penting. Jadi di sini misalnya ini spasinya terlalu banyak. Nah, ini bisa dilakukan perapian menggunakan trim. Itu pakai sama dengan trim. Kemudian pilih enter. Nah, ini jauh lebih rapi. Ini untuk yang di bawah juga sama, seperti ini. Oke, untuk yang ke-15 yaitu substitute. Jadi substitute ini untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat yang baru. Jadi misalnya kata Samsung ini kita ganti menjadi Xiaomi misalnya. Jadi sama dengan nah ini substitute, kemudian text ini, kemudian all textnya misalnya Samsung, kemudian teksnya menjadi Xiaomi misalnya, dan enter. Nah ini jadi Samsung jadi Xiaomi. Kalau kita tarik ke bawah ini juga sama. Oke, itu 15 rumus yang bisa mempercepat pekerjaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.